Hani itu mengalami iritasi. Kemudian juga Hani itu merasa pusing sampai 3 hari. Bahwa kami memiliki bukti bahwa Hani itu tidak ada mengalami iritasi. Iya. Tapi kamu ngerasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Si Hani yang cuekin saya. Dalam pikiran saya, Jessica itu ada tindakan kurang baik waktu itu, makanya saya suruh Hani yang bantuin pegangin dia. Pada akhirnya ketika di mobil berempat posisinya bersama dengan Hani, Jessica, Mirna ya? Iya. Pokoknya jangan kutik-kutik urusan Mirna, mau diotopsi lagi nih patologi. Saya masuk buih nggak apa-apa, mati nggak apa-apa, nggak takut. Coba aja deh iseng. Ayo, fight. Terbongkar. Pengacara Jessica ungkap dokumen pemeriksaan Hani. Ternyata Hani tidak mengalami mual atau pusing usai mencicipi kopi Vietnam milik Mirna. Hani, teman dari Mirna dan Jessica, bertingkah aneh sejak kejadian Mirna meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier. Jessica mengungkap dirinya tak pernah digubris oleh Hani usai kejadian Mirna meninggal. Hal janggal yang tercium oleh publik adalah mengapa ayah Mirna, suami Mirna, dan Hani sejak awal kompak bersikap tidak senang kepada Jessica dan berusaha terus-menerus menyudutkan dan menuduh Jessica memberi racun pada Mirna. Padahal, pada saat kejadian, belum ada sama sekali bukti bahwa ada racun di gelas Mirna. Terkait Hani yang cuek pada Jessica, publik pun mempertanyakan keberadaannya dan mengapa ia tidak dicurigai sebagai pelaku. Bahwa Hani itu mengalami iritasi. Kemudian juga Hani itu merasa pusing sampai 3 hari. Bahwa kami memiliki bukti bahwa Hani itu tidak ada mengalami iritasi. Dia juga meminum daripada kopi yang sisa dari gelas yang sama yang diminum oleh Mirna, dan dia tidak mengalami iritasi, tidak mengalami pusing, dan juga tidak ada mual. Yang kami ingin sampaikan, apa pendapat saudara? Karena tadi ahli mengatakan bahwa Hani itu mengalami iritasi dan pusing sampai 3 hari. Izin yang mulia, di dalam berkas perkara kami juga melalui berkas perkara bahwa ada surat dari Rumah Sakit Abdi Waluyo hasil pemeriksaan terhadap Hani, bahwa pemeriksaan terhadap Hani itu tidak ditemukan kelainan dan semua dalam batas normal. Izin majelis, kemarin juga sudah saya tanyakan kepada saksi Hani yang menyatakan bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pada Rumah Sakit Abdi Waluyo hanya meriksa tekanan darah saja, tidak diperiksa secara mendalam. Jadi yang mulia, kami ingin tegaskan, di samping pemeriksaan dari Engkau Mulyo, Hani ini juga Aduliyo, Hani juga diperiksa darahnya, dan itu ada di berkas jaksa, dan ini kami dapat dari jaksa, bukan dari mana-mana, ya kan? Itu rumah sakit laboratorium Rumah Sakit Gandaria. Saya tunjukkan lagi kepada majelis dan saudara jaksa, ini lengkap semua. Ya, tapi mungkin dilihat tanggalnya tanggal berapa, ya. Periksa darah tanggal berapa? Setelah tanggal 9 Januari. 9 Januari, jadi setelah itu dia periksa lagi, dan dia sudah diakui waktu itu. 5 Januari. Ya, jadi di sini jelas darah lengkap, hematologi, kimia darah, asam urat, kolesterol lengkap. Sejauh ini kontekan nggak kamu nih sama Hani sebagai 2 orang saksi di sebuah kejadian di mana teman kamu meninggal depan mata kamu? Tidak sama sekali. Enggak, sama sekali nggak kontakan. Kenapa nggak kontakan sama Hani? Loh, mereka si Hani yang cuekin saya. Kamu melakukan usaha untuk berkomunikasi sama dia? Kayak apa usaha? Telepon, ketemu, atau apa? Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus saya coba message ya, di WA ya. Saya tanyain, kan waktu ini kan lagi cerita di rumah duka kan. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih gitu.
pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Ya udah. Kenapa kamu nggak datang di hari? Sakit. Saya stres aja, nggak mau keluar dulu. Ya. Lalu saya datang di hari berikutnya. Saya tanya sama, kan itu pemakamannya kan berhari-hari rumah dukanya. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Handi, lu baik aja gitu. Oh iya, lu datang nggak hari ini? Gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gitu. Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal di depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi. Tapi Enggak, saat maksudnya itu, kontak kamu sama Hani, maksudnya dua orang yang ada di situ. saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Jadi dia nggak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa. Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Tapi kamu ngerasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Oh, ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana suasana? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya, mau reka ulangnya kali itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali, total. Jadi di luar itu. banget sama kamu tuh dia berubah banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang, kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya nggak mau kejar-kejar orang paksa suruh ngomong sama saya orangnya kayak gitu, dia udah biarin aja. Kasus ini tidak ada cyanida, tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? 70 menit setelah Mirna meninggal, ada lambung diambil, ada cyanida tidak. Dan ini memalukan Republik Indonesia karena kita menjunjung tinggi kebenaran. Dia melawan sama kita lawan. Kasihan nih Jessica, maka Jessica waktu masih buan kan baru bilang mau berikan dia gerasi. Dia bilang kalau mau mengangkat gerasi akan kesehatan untuk ini. Dia kalau bagaimana saya bisa mengatur terhadap suatu hal yang tidak saya lakukan. Kasihan. Nah, kasus Mirna dan Jessica itu tidak diotopsi. Bagaimana tidak diotopsi? Saya tahu seperti kematian. Dr. Gatot mengungkap, saat pemeriksaan awal dari lambung Mirna, tidak ditemukan adanya racun atau sianida. Namun mengapa ayah Mirna, suami Mirna, dan Hani sudah menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Jessica sejak di Cafe Olivier. Hani yang sebelumnya mengaku merasakan tidak enak setelah minum kopi Mirna, rupanya sesuai dengan pemeriksaan dokter, tidak ada keterangan yang menjelaskan Hani merasa pusing atau mual. Seperti yang diungkap oleh suami Mirna, yang tiba-tiba sudah merasa curiga dengan Jessica sejak awal. Jessica mengungkap, di dalam mobil pun Hani banyak tidak menggubris dirinya ketika Jessica bertanya soal Mirna.